pagi 23 November 2019, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, 50 jamaah umroh Taqwa Travel berangsur-angsur tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Tampak jamaah umroh berdatangan dengan diantar sanak saudara. Setelah sebagian besar jamaah umroh hadir, Habib Qasim Al-Kaf selaku pembimbing umroh Taqwa Travel mengumpulkan para jamaah. Selepas memberi pengarahan singkat, Habib Qasim Al-Kaf memimpin jamaah umroh berdoa, memohon keselamatan dan kesehatan selama menempuh perjalanan ke Tanah Suci. Ya man waffaqa 'alal khair lil khair wa 'anahum 'alaih wa fiqna lil khair wa 'inna 'alaih. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil 'alaina kull 'asir, bijahil basirin nadhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan jamaah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan melaksanakan umroh, dan kali ini kita Pal TV bersama Taqwa Travel menyelenggarakan atau dikatakan bekerja sama, mengadakan perjalanan umroh ini, dan ini merupakan kali keempat perjalanan Taqwa dan Pal TV. Insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanan selalu diberikan Allah kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Ya, tentunya kita berharap insya Allah semua jemaah sehat walafiat, semua kegiatan bisa lancar, dan insya Allah semua mendapatkan umroh yang makbulah. Dan alhamdulillah kita dari Taqwa Travel memberikan 2 kali manasik, memberikan pelajaran-pelajaran tentang kaifiyah, cara-cara pelaksanaan umroh. Insya Allah mereka dapat melaksanakan umroh dengan yang terbaik insya Allah. Bersama Pal TV tentu kita ada keberangkatan, Taqwa Travel ada keberangkatan tiap bulan. Tapi untuk bersama Pal TV mungkin 1 tahun mungkin 3 atau sampai 4 kali. Dan nanti target ke depan ini kita ada bulan Februari tanggal 22. Dan di Ramadan kita akan ada keberangkatan tanggal 25 April. Insya Allah bertepatan dengan 2 Ramadan. Persiapannya ya terutama untuk kesehatan fisik, terus perlengkapan yang perlu dibawa disiapkan dari jauh-jauh hari agar tidak keteteran ya. Terus untuk ibadah dibaca-baca buku-buku doa agar lancar ketika membacanya di sana gitu. Pak Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, ini persiapannya luar biasa ini. Ini dengan bimbingan dari Ustadz Qasim, ya, kita sudah mendapat pelayanan yang luar biasa, sangat luar biasa. Ini tamu-tamu Allah kalau ini. Kadang-kadang kita tidak ada terpikir kan, tapi masya Allah dengan ini kita sampai juga ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Insya Allah perjalanan lancar, aman, sehat sampai pulang Palembang lagi. Selepas rasa haru dan bahagia terekspresikan, jamaah umroh Taqwa Travel memasuki ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Sultan Mahmud Badarudin II.
menunggu keberangkatan, beberapa jamaah umroh menyantap makan siang yang dibagikan pengurus Taqwa Travel. Dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, jamaah umroh bertolak ke Changi Airport, Singapura, menumpang pesawat Flyscoot.com Airlines. Sekitar 1 jam rombongan tiba di Changi Airport. Ada perbedaan waktu 1 jam lebih cepat waktu Singapura. Setelah beristirahat sebentar, rombongan jamaah umroh Taqwa Travel melanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Pak, jadi kita nih di mana? Pucuk Awan ini, Pak? Caknya tuh. Ini paling enggak daerah Thailand atau Thailand baca ini dekat depan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Tiba di Jeddah sekitar pukul 22.30 waktu Arab Saudi. Ada perbedaan waktu 4 jam lebih lambat dari waktu Indonesia. Di area istirahat Bandara Internasional King Abdul Aziz, jamaah umroh Taqwa Travel disambut langsung oleh Ustadz Muhammad Iriawan Taqwa, pemilik Taqwa Travel. Sembari beristirahat dan menunggu koper-koper diangkut ke dalam bus, jamaah umroh Taqwa Travel melaksanakan sholat fardu maghrib dan isya jamak takdim. Selesai sholat dan cukup istirahat, jamaah melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan menumpang bis. Ya Muhammad, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Rasa letih dan kantuk tak dapat menutupi ekspresi kegembiraan yang terpancar pada raut wajah para jamaah yang akan berangkat menuju kota Nabi Madinah Al-Munawwarah. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita alhamdulillah semua sudah sholat maghrib dan isya. Kita langsung menuju ke Madinah tanpa mampir tempat untuk kita makan. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول.
Ziarah ke Madinah bukanlah termasuk rukun haji ataupun umroh. Namun menurut hadis qudsi, sangat dianjurkan bagi jamaah haji ataupun umroh untuk menziarahi manusia termulia di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perjalanan menggunakan bus dari Jeddah ke Madinah menempuh jarak 415 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam 5 menit. Di tengah perjalanan, bis berhenti sebentar di pengisian bahan bakar Sasko. Di tempat ini, jamaah umroh diberi kesempatan ke kamar kecil. Beberapa jamaah umroh terlihat duduk beristirahat sambil menyeruput kopi dan teh panas. Dalam beberapa teguk, kopi dan teh panas pun menghangatkan dan menyegarkan tubuh jamaah. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي. Setelah dirasa cukup beristirahat, jamaah kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hadha haramu rasulika faj'alhu wiqayatan minan nari wa amanatan anta iksiru wari anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib ya Habib ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika. Di dalam Masjid Nabawi nanti di sebelah depan ada namanya Qubbatul Hadra, kubah yang berwarna hijau, dan di bawah Qubbatul Hadra tersebut adalah makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Safatullah Rasuluhu wa ashhadu wa sallallahu alayka salatan. Sekitar pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, jamaah Taqwa Travel tiba di kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Bis berhenti, rombongan jamaah pun langsung menuju ke Hotel Andalus Royal Seats yang berlokasi tak jauh dari Masjid Nabawi, sekitar 50 meter dari gerbang 22 pagar Masjid Nabawi. Ya Taibatu jituki sabba. Ini kita, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah semua jemaah dalam keadaan sehat dan sudah menangis meluapkan kerinduannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Taibatu jituki sabba li Rasulillah muhibbah bil rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Taibatu jituki sabba li Rasulillah muhibbah bil rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya
Ustadz Muhammad Iriawan Taqwa dan Habib Qasim Alkaf tampak sibuk mengurus reservasi kamar. Sementara itu, jamaah dipersilakan naik ke ruang makan untuk sarapan pagi. Di ruang makan tampak sudah dipenuhi jamaah umroh dari biro travel lain, semuanya dari Indonesia. Sarapan pagi pertama di hotel ini dengan menu masakan cita rasa Indonesia. Nasi kuning tersaji bersama lauk pauknya mengundang selera makan para jamaah. Nah, ini ada asli, makanan dari alam. Nasinya sama-sama kuning, bedanya pakai leher ayam sama timun. Wah, menu kuliner dari Madinah. Menambah tenaga pagi nih Pak ya? Untuk jamu energi tenaga pagi baru nyampe. Luar biasa. Nikmat ya. Sarapan pagi yang pas. Selepas sarapan pagi dan energi mulai berangsur pulih, jamaah umroh Taqwa Travel kembali berkumpul di lobi hotel. Di depan meja reservasi, Habib Qasim Alkaf dan Ustadz Muhammad Iriawan Taqwa sudah menunggu. Setelah memberi pengarahan singkat, Habib Qasim membagi-bagikan kunci kamar. Satu kamar dihuni oleh 4 jamaah. Jemaah yang sudah mendapatkan kunci kamar segera bergegas menuju lift untuk naik ke lantai 14. Di pagi itu, sebagian besar jamaah umroh Taqwa Travel membersihkan diri dan beristirahat di kamar masing-masing. Namun ada pula jamaah yang memanfaatkan waktu istirahat tersebut dengan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat tahiyatul masjid dan mengagumi keindahan arsitekturnya. Sekitar 1 jam sebelum sholat zuhur, jamaah umroh laki-laki Taqwa Travel berkumpul di depan gerbang 22 pagar Masjid Nabawi. Agenda siang itu, orientasi atau pengenalan Masjid Nabawi oleh pembimbing umroh Habib Qasim Alkaf. Sebelum masuk ke dalam Masjid Nabawi, terlebih dahulu jamaah berdoa dan dipimpin oleh Habib Qasim Alkaf. Wa ala ali Muhammadin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salatan daimatan. Di dalam Masjid Nabawi, Habib Qasim Alkaf memberi penjelasan kepada jamaah mengenai bangunan utama Masjid Nabawi. Lalu jamaah umroh pun mencicipi air Zam-Zam yang tersedia di Masjid Nabawi. Setelah acara pengenaran Masjid Nabawi, jamaah mengikuti sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat, jamaah kembali ke Hotel Al-Andalus Royal Suites untuk makan siang. Menu yang disajikan pihak hotel nampak familiar dan sesuai dengan lidah orang Indonesia. Pada sore hari, ba'da asar, beberapa jamaah umroh Taqwa Travel kembali mengunjungi Masjid Nabawi. Kali ini jamaah tersebut turut berdesak-desakan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Khalifah Rashidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala